wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ibu lihat wajah Ananda sudah segar kembali ya. Tadi pagi hari hujan ya, tapi semangat Ananda untuk ke sekolah sangat bagus. Terbukti semua kursi itu penuh ya. Mudah-mudahan seperti ini terus. Nah, jadi sebelum belajar seperti biasa Ibu mau tahu dulu kerapiannya. Ya, lihat dulu. Bekerja sama, saling harga menghargai. Kemudian kalau misalnya ada teman yang bertanya, silakanlah dibantu untuk sebaya. Ada paham itu? Nah, pertemuan yang kemarin kita belajar tentang apa? Pesawat sederhana. Jenis apa yang kita bahas? Nah, tuas. Bagus. Siapa yang masih ingat apa-apa saja komponen tuas? Pada bagian tuas ada 3 bagian. Bagian pertama titik kuasa, titik tubuh, dan titik beban. Bagus. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, itu apa? Nah, siapa yang tahu? Siapa yang tahu tunjuk tangan. Iya, orang yang sedang memotong buah, sayur atau makanan. Nah, ya pisau, kemudian tadi ada tangga, itu termasuk contoh bidang miring. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bidang miring. Nah, bidang miring ini termasuk pesawat sederhana. Untuk menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Ya, kemudian nanti eksperimen atau penyelidikan, mengetahui pengaruh tinggi terhadap keuntungan bidang miring dengan benar. Lalu Ananda mempresentasikan di depan kelas. Ada paham itu? Iya. Video yang nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian nanti Ananda Ibu minta mengidentifikasi masalah. Kira-kira apa masalah yang berkaitan dengan pembelajaran kita yang ada di dalam video. Perhatikan ya. Ada kelihatan? Ada. Ya. Ada di daerah kita seperti ini? Ada. Karena kita tinggal di dekat pegunungan. Kira-kira apa yang bisa kamu pikirkan dari video yang kita tonton tadi? Ya, Sebuah mobil yang motor yang kesulitan untuk mendaki. Iya, ada mobil yang kesulitan mendaki. Bagus. Siapa tadi lagi? Boleh, Ananda. Jalannya curam sehingga kesulitan melewatinya. Jalannya curam sehingga kesulitan melewatinya. Bagus. Apa masalah yang ada di sana? Apa yang bisa kita rumuskan? Ada apa? Iya, silakan, Nak. Pengaruh ketinggian terhadap keuntungan mekanis pada bidang ini. Adanya? Apakah ada pengaruh ketinggian? Terhadap keuntungan. Jadi orang sulit untuk melewatinya. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran kita tadi? Teman kamu menyebutkan apakah ada pengaruh ketinggian terhadap bidang miring? Nah, sekarang tugas Ananda silakan baca dulu literatur bahan ajar yang sudah Ibu berikan.
Kemudian di buku paket juga ada, artikel juga ada. Silakan dibaca kira-kira 3 menit. Nah, buat kita membuat hipotesis atau kesimpulan sementara. Siapa yang tahu apa kira-kira kesimpulan sementara kita? Siapa yang sudah bisa? Tinggi bidang miring, kemudian ya, mempengaruhi keuntungan mekanis. Bagus. Ada pengaruh ketinggian dan jarak terhadap keuntungan mekanis bidang miring. Nah, untuk itu silakan menanda dulu secara berkelompok. Akan ibu bagikan KPD-nya ya. Kelompok 1 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu kasih waktu 1 menit. Ketua kelompoknya, ibu minta ketua kelompok. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3. Mana? Ya, 4, 5, 6. Ambil dulu alatnya sebentar nak, ke depan. Cepat. Silakan ditulis di sana kembali, kemudian buat rumusan masalahnya, buat kesimpulan sementara yang sudah kita dapatkan tadi. Masih ingat kan? Ya, kemudian lihat penyelidikannya, ada alat dan bahannya. Nah, untuk penyelidikan ibu kasih waktu paling lama 15 menit dimulai dari sekarang. Mempersiapkan hasil dari penyelidikannya. Apa tadi? Mengembangkan hasil karya. Kemudian silakan pilih siapa nanti akan mempresentasikan ke depan. Bagaimana cara presentasinya? Bagaimana kelas 89? Berjuang tanpa bertanding, juara dengan anggun ling. Kelas 9? Yang akan presentasi ke depan. Bagus, semua kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Muncul semua. 4 mana? 4.
yang kami amati tadi, pada jalan yang curam, motor dan mobil kesulitan untuk melewatinya. Ya. Dan pada jalan yang curam, gaya kuasa lebih besar dibutuhkan untuk mencapai puncak dan memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi. Dari analisis kami, keuntungan mekanik sesuai tabel penyajian data yang telah kami peroleh yaitu keuntungan mekanis dengan rumus S per H yaitu 30/30 sama dengan 1 kali. Ya. Permasalahan jalan yang curam yaitu yang pertama, pada daerah yang tinggi dibuat jalan yang berkelok-kelok. Yang kedua, membuat ketinggian bidang miring yang digunakan landai supaya mengurangi gaya kuasa yang digunakan. Ya. Yang ketiga, walaupun dengan berkelok-kelok membutuhkan jarak tempuh yang besar, tapi daya kuasa lebih kecil digunakan. Iya. Ada yang mau bertanya? Nah, Coba kelompok 1 berikan ilustrasi tentang percobaan jalan yang curam dan yang landai. Kira-kira mana yang lebih besar keuntungan mekanisme? Yang kuasa yang digunakan itu lebih besar dan keuntungan mekanis yang dihasilkan itu lebih kecil. ya. Lalu apa yang terjadi jika jalannya landai? Ada yang tahu? Nah, kasih pertanyaan lagi oleh kelompok apa? Kelompok 1. Ada yang tahu apa yang terjadi? Kita kan semua sudah mencobakan ya. Siapa yang tahu kalau jalannya itu landai? Nah, bagus. Kelompok 1 malah bertanya lagi ke kelompok yang lain. Coba, siapa? Gaya kuasa yang dihasilkan kecil dan gaya mekanis yang dihasilkan lebih besar. Iya, bagus. Jadi kesimpulannya, jika Ya. bidangnya landai, gaya kuasa yang dihasilkan itu lebih kecil dan keuntungan mekanis lebih besar. Iya, jadi kalau dia landai apa? Keuntungan mekanisnya lebih besar. Tapi apa tadi kerugiannya apa, Nak? Iya. Jaraknya lebih Jaraknya lebih panjang. Nah, masih ada pertanyaan? Bisakah kelompok 1 menyebutkan contoh dari bidang miring yang lain? Contoh dari bidang miring yang lain yaitu pisau, tangga, dan batu. Oh iya, ada lagi yang lain yaitu apa? Sekrum dan baji. Nah, jadi ternyata untuk menentukan gaya kuasa, berapa gaya kuasa yang dibutuhkan, ya kita kalikanlah beban dengan ketinggian sebesar H dan dibagi dengan jarak tempuh dari bidang miring. Nah, baca di mana itu? Nah, siapa yang sudah pernah pergi ke sana? Ya, sudah. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang dapat membantu manusia yang berbentuk bidang datar yang dimiringkan. Ya. Semakin tinggi bidang miring tersebut, maka gaya kuasa juga semakin besar. Ibu sudah membagikan link untuk kita Kosmodes. Silakan dibuka, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Ya, yang ada kesulitan silakan hubungi Ibu. Dimulai dari sekarang. Yang sudah selesai melaksanakan postan cuci tangan. Untuk pertemuan berikutnya kita masih dalam KD pesawat sederhana tapi dengan jenis kantrong. Nah, silakan nanti anak-anak baik. Kemudian Ibu seperti biasa memberikan reward kepada yang sudah tampil dan mau bertanya. Tadi siapa ya? Sudah belajar dengan baik. Kita ucapkan apa? Iya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita kasih hapus untuk kita.